Sudah sampaikan, beliau bukan Imam Mahdi. Walaupun akhirnya Buya dikecam, dicecar oleh orang-orang yang sudah fanatik dengan beliau, Buya nggak peduli. Buya mengatakan beliau bukan Imam Mahdi. Disebut dalam hadis la tabqa, ya, minan nubuwah, ya, tidak tersisa dari ciri-ciri waris kenabian di akhir zaman illa mubasyarat, kecuali kabar-kabar gembira lewat mimpi. Tapi ingat, Imam Mahdi itu penandaannya bukan mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hari ini sahabat podcast, saya akan bercerita terkait dengan klarifikasi salah satu ustaz yang bernama Uzma yang bertemu dengan Muhammad Qasim yang diklaim sebagai sosok Al-Mahdi. Sebelum kita lanjut ke cerita inti, jangan lupa subscribe channel ini untuk memberikan semangat kepada kami dalam membuat video-video menarik yang selanjutnya. Uzma merupakan nama tenar seorang tokoh agama terkemuka. Beliau adalah Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Nama beliau cukup terkenal khususnya di kalangan umat Islam di Indonesia. Beliau dikenal sebagai Ustaz akhir zaman dikarenakan beliau senantiasa eksis memberikan kajian-kajian seputar akhir zaman, terutama terkait Imam Mahdi, baik di media sosial ataupun secara langsung di majelis-majelis taklim. Lebih kurang 2018 sudah ada tim yang datang ke pondok pesantren 2018 yang menyampaikan tentang Muhammad Qasim dan kami adalah pengikutnya. Oh, datang dari Malaysia juga datang 2019. Kayaknya mereka ngincer Buya banget gitu kan, karena ini ikon akhir zaman, jadi beliau harus diikut sertakan. Sejak Buya sudah, sebelum mereka datang, Buya itu sudah beliau sudah viral duluan. Jadi Buya sudah pelajari beliau di YouTube, di akun-akun yang bisa Buya buka, mimpi-mimpinya apa saja itu sudah Buya pelajari. Pada akhirnya Buya berani mengatakan dia bukan Imam Mahdi. Sebelumnya jauh-jauh waktu Buya sudah sampaikan beliau bukan Imam Mahdi. Walaupun akhirnya Buya dikecam, dicecar oleh orang-orang yang sudah fanatik dengan beliau, Buya nggak peduli. Dia mengatakan beliau bukan Imam Mahdi. Oke, dah selesai. Itu. Datanglah orang-orang yang udah pernah jadi pengikut setia beliau, bahkan sampai berguru ke Pakistan. Datang ke rumah dan mengatakan, Buya benar, kami melihat orangnya begini jauh daripada kriteria semakin jadi. Oke, selesai. Kemudian kemarin waktu kita sedang berdakwah di Bandung ya, IO Buya yang di sana ngasih info, Buya kenal dengan orang ini. Oh, kenapa nggak kenal, kata Buya. Ini kan Muhammad Qasim. Iya. Buya, ini orang mau ketemu sama Buya. Oh ya? Serius? Iya Buya, katanya. Tapi kami nggak ngizinkan. Nanti Buya di framing. Wah, kan begitu kan? Dan lagi pula jadwal Buya padat. Nggak mungkin kan Buya untuk jumpa dengan beliau di sela-sela jadwal ini. Kata Buya, apa yang dikhawatirkan? Kalau Buya di framing, kita dari awal videokan. Mulai dari perjumpaan sampai perpisahan. Kalau ada yang ngeles nggak karu-karuan, kalau ada yang memberikan informasi berbeda, videonya kita munculkan. Ya, cuman prinsip Buya sudah jelas, dia bukan Imam Mahdi. Tapi ada bagusnya, kata Buya. Kalau mau jumpa sama Buya ada bagusnya. Ada bagusnya apa? Dia harus ketemu, jadi harus jelas oleh umat beliau ini apa. Jadi tujuan sebenarnya apa dulu? Di video call lah Buya waktu itu kita di Hotel Aston ya, yang di ballroom kemarin. Bukan, di ballroom kemarin. Buya sedang situ di video call sama beliau, langsung ngobrol. Ya, kita ngobrol lah. Apa kabar kamu, Muhammad Qasim? Saya baik, katanya kan. Sekarang lagi di Indonesia. Iya, saya dengar kamu kemarin di Malaysia. Betul, alhamdulillah sudah selesai, katanya. Dia kan ditangkap di Malaysia. Kenapa emang? Jadi karena dianggap membawa aliran sesat. Pernyataannya menyatakan dirinya sebagai Imam Mahdi itu menyebabkan kegoncangan. Oleh karena itu muas ya, yang bagian ibarat kita muminya ya, menyatakan ini orang sesat, tangkap, menghebohkan. Ditangkap memang oleh pemerintahan Malaysia, tapi sudah selesai, kata Muhammad Qasim. Terus kamu sekarang di Indonesia? Ya, saya katakan kalau kamu ingin datang ke Indonesia, misimu apa? Saya ingin meluruskan beberapa hal yang tidak benar, katanya.
Gitu tuh masalahnya. Oh begitu. Cuma minta maaf, bahasa Inggris saya tidak sebagus kamu, saya katakan sama beliau kan. Tapi kamu ngomong cepat kok katanya. Dia manggil Syekh kan. Syekh ngomong cepat bahasa Inggris. Ya kebetulan yang bisa fine yes no itu aja paling mantapnya kan. Tapi ini no bahasa Minang no. Iya. Alhamdulillah akhirnya kita bilang sama tim kita kasih dia jalan untuk jumpa Buya. Ketemu akhirnya. Iya. Tapi tetap aja tim kita berkeinginan jangan ada pertemuan. Sampai Buya udah mau terakhir, mereka bisikkan lagi, Buya ini ngotot banget ingin jumpa Buya. Kata Buya kan udah Buya bilang kemarin, kasih dia jalan jumpa dengan Buya. Oh gitu. Kalau gitu Buya di ceramah Buya yang terakhir yang bisanya di di Masjid Trans TV ya. Trans Studio, di Masjid Trans Studio di Bandung. Depannya itu ya? Iya. Di Jumat malam Buya selepas kajian terakhir. Oh, silakan kata Buya kalau dia mau datang dari Jakarta itu dengan timnya datang ya. Bodyguardnya gede-gede, besar kan, rambut panjang-panjang kayak ISIS gitu. Gede-gede dan wanita-wanita bercadar juga datang kan. Kita udah selesai ceramah, jadi dia datang. Kita qadarullah dari siang belum makan. Iya. Oh, makan dulu lah kita. Dia udah nunggu di luar. Buya, mereka nanya jadi nggak ketemu. Kata Buya jadi. Dalam pikir hati, emang gua takut kan gitu kan. Oke, kita udah persilakan dia datang. Maka terjadilah pertemuan. Alhamdulillah Buya minta salah seorang, kamu lancar bahasa Inggrisnya kan, jadi tukang terjemah Buya. Oke, akhirnya kita ngobrol. Nah di obrolan itu, hal yang paling Buya tekankan sekali adalah satu, kamu sangat terkenal di Indonesia ini, mungkin di seluruh dunia, diklaim oleh pengikut fanatik kamu menyatakan dirimu Imam Mahdi. Apa kata beliau? Alhamdulillah saya datang kembali untuk meluruskan ini. Satu, saya tidak pernah mengumumkan itu. Kan lihat dari video kami di Uzma Media TV channel. Kami sudah menayangkan bagaimana pernyataan resminya. Saya tidak pernah mengklaim diri saya dan itu bukan saya. Saya tidak pernah menyatakan diri saya Imam Mahdi dan saya bukan Imam Mahdi. Siapa Al-Mahdi itu? Al-Mahdi sekarang udah muncul belum? Ini saya sering ditanya mengenai sosok namanya Muhammad Al-Qasim Al-Bakistani. Ini kita jawab sekarang Pak ya. Muhammad Al-Qasim ini salah satu orang yang bening kolbunya sehingga mendapatkan mimpi-mimpi yang bagus. Nabi mengatakan bahwa ru'yal mu'min ya, juz'un minan nubuwah. Mimpinya seorang mukmin itu menjadi satu bagian dari waris kenabian. Oke? Disebut dalam hadis la tabqa ya, minan nubuwah, ya, tidak tersisa dari ciri-ciri waris kenabian di akhir zaman illa mubasyarat, kecuali kabar-kabar gembira lewat mimpi. Tapi ingat, Imam Mahdi itu penandaannya bukan mimpi. Imam Mahdi itu persis seperti Nabi Muhammad SAW. Waktu kecilnya dibelah dadanya oleh Jibril. Pastiin aja semua, apa yang kejadian pada Nabi Muhammad, kejadian sama beliau, udah gitu aja Pak. Nabi Muhammad dibelah gak? Dadanya, dibersihin gak? Tanya aja Muhammad Al-Qasim, dibelah gak dadanya waktu kecil? Asli oleh Jibril gak? Gitu. Kalau enggak, berarti bukan beliau Imam Mahdinya. Beliau hanya mengabarkan. Beliau dapat sinyal gitu. Kan beliau nggak pernah ngaku sebagai Al-Mahdi sekarang ya. Karena dia ngaku udah ketemu Allah ribuan kali, ketemu Nabi ribuan kali kan. Ya nggak ada masalah sama kita. Itu mah dikit. Abu Yazid Al-Bustami setiap hari 70 kali dia bertemu Allah. Percaya Pak? Saya percaya. Ya. Abu Yazid Al-Bustami, kalau Nabi setiap detik per detik ketemu Allah. Nabi loh Pak ya. Abu Yazid Al-Bustami setiap hari 70 kali ketemu Allah. Itu biasa ditulis di kitab, itu enggak ilmu yang tinggi, biasa aja. Kalau dihitung udah berapa ribu dia ketemu Allah itu. Enggak jadi Imam Mahdi itu Abu Yazid Al-Bustami. Abul Abbas Al-Mursi ketemu Nabi setiap saat Pak. Gimana Bapak mau percaya ini? Kan dibilang dajjal lagi ntar sama orang, dongeng lagi ente. Gitu. Apa kata Abul Abbas Al-Mursi? Murid Imam Abul Hasan Syazili, gurunya Ibnu Athaillah Sekandari Pengarang Al-Hikam. Yang kitabnya kita ganti hari ini dengan Sunan Abu Daud. Ya, requestnya antum tuh Mas Adit tuh ya. Apa kata Abul Abbas Al-Mursi?
kalau aku tidak memandang Rasulullah setiap detik, setiap nafas, maka aku kafir. Enggak jadi Imam Mahdi itu dia. Jadi Imam Mahdi enggak boleh asal mursi, enggak. Maka saya yakin jika Muhammad Al-Qasim ini wali Allah, jika dia wali Allah ya, dia tidak akan ngaku dirinya Al-Mahdi. Ya. Kalau dia mimpi, dia mendapatkan kabar masa depan, itu namanya ilmul maqadir, ilmu masa depan. Itu baru satu pencirian Imam Mahdi. Dan tentara Al-Mahdi sama. Mimpi-mimpi begitu biasa Pak Mawali. Wali Allah itu biasa ngelihat masa depan. Biasa itu. Bahkan lagi zikir jangan ngelihat tuh biasa. Dan itu bukan halu, asli. Karena bagian dari hadis Nabi tadi. Jadi jangan merasa kaget gitu. Ya. Nanti akan muncul beberapa orang yang mirip-mirip begitu, antum jangan panik. Imam Mahdi kalau ember dibunuh orang Pak sekarang. Ya. Kalau Imam Mahdi ember nih, dibunuh orang Pak. Apa jadi dicerita nggak mungkin. Apa dalilnya? Masih ingat kisah Abu Thalib ditegur oleh Bukhairah? Apa kata Bukhairah? Abu Thalib, kenapa ente bawa ini anak? Hazal ghulam nabiyun, ini anak Nabi. Abu Thalib udah ngerti bahwa Nabi Muhammad itu Nabi. Itu sebabnya saya meyakini Abu Thalib ini mukmin. Ya, ini akidah Ahlussunnah loh Pak ya, bukan akidah Syiah ini. Di akidah Ahlussunnah. Kita mengikuti salah satu murid dari Syekh Zahid Al-Kautsari, Syekh Al-Hasan kalau salah namanya. Dan beberapa ulama-ulama yang lain. Jadi Abu Thalib mengerti ini Nabi nih. Oke? Karena dia mengerti ini Nabi, apa kata Bukhairah? Jangan bawa ini orang. Kalau ketahuan ada tanda nubuat dalam dirinya, yaktuluhul Yahud, akan dibunuh oleh Yahudi yang sekarang kita sebut Zionis. Dibunuh pasti Pak. Ya mungkin sekarang nggak tahu nama intelijennya apa gitu ya. Mossad ke apa saya nggak ngerti deh ya. Pasti dibunuh Pak. Nggak mungkin dibiarin. Jadi kalau ada sekarang Imam Mahdi, ngaku Mahdi, pastikan dia bukan Imam Mahdi.